Merespon gugatan terkait jadwal Pilkada serentak 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya mengambil sikap tegas. MK telah resmi melarang jadwal Pilkada serentak 2024 diubah kembali. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah mengajukan gugatan kepada MK agar memundurkan jadwal Pilkada serentak 2024 ke tahun 2025. Menurut MK, Pilkada harus tetap digelar November 2024 sesuai Undang-Undang Pilkada. Pernyataan itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU XX11/2024. MK menyatakan hal tersebut di bagian pertimbangan. Itu pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada serentak 2024 dengan tahapan pemilu 2024 yang belum selesai. MK juga menegaskan bahwa mengubah jadwal Pilkada serentak 2024 berarti mengancam konstitusi. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak. Selain itu, MK juga menyatakan caleg terpilih pemilu 2024 harus mengundurkan diri jika mau mencalonkan sebagai kepala daerah. Selanjutnya, MK memerintahkan KPU untuk menjadikan hal itu sebagai syarat bagi calon kepala daerah Pilkada serentak 2024. Perkara nomor 12/PUU/XX11/2024 mempermasalahkan keikutsertaan sejumlah politisi dalam pemilu 2024 sekaligus Pilkada 2024. Permohonan diajukan dua mahasiswa Universitas Indonesia, Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi Ramadan. Mereka ingin MK memerintahkan caleg terpilih untuk mundur terlebih dahulu dari pencalekannya bila ingin maju di Pilkada 2024. Dalam putusan, MK menolak pokok permohonan gugatan tersebut. Namun, MK mencantumkan sejumlah pertimbangan terkait pencalonan kepala daerah di bagian pertimbangan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada opsi untuk memajukan jadwal Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Menurut Tito, opsi memajukan jadwal Pilkada serentak 2024 karena alasan bakal terjadi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Mantan Kapolri ini mengatakan ada ratusan posisi kepala daerah hasil pemilihan 2020 yang masa jabatannya akan berakhir pada 31 Desember 2024. Yang pertama adalah mengenai masalah urgensi penerbitan Perpu tentang pemilihan kepala daerah. Bahwa salah satu tujuan pemilu dan pilkada secara umum adalah untuk memilih pemerintahan pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah. Melalui pemilu dan pilkada, jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota DPR RI, anggota DPD akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintahan daerah yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Pilkada, pemungutan serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dalam perspektif ini, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 adalah untuk mensinkronkan agenda politik antara pemilu dan pilkada sehingga kedepannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat serta sekaligus sinkronisasi eksekusi programnya berjalan paralel selama 5 tahun bersama. Dengan menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama tahun 2024 dan seluruh proses manajemen politik tersebut selesai sampai dengan pelantikan paling lambat 1 Januari tahun 2025,
dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil dan pelaksanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten kota akan selaras dan harmonis, sehingga pembangunan secara keseluruhan nasional akan semakin baik. Alasan kemendesakan, bahwa kita pahami kondisi saat ini terdapat 101 daerah dan 4 daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh penjabat kepala daerah sejak tahun 2022. Dan ini merupakan konsekuensi dan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 2016. Juga terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah di tahun 2023. Dan 270 kepala daerah hasil pilkada tahun 2020 yang akan berakhir menurut Undang-Undang Nomor 10 2016 adalah paling lambat tahun 2024 yang dapat ditafsirkan tanggal 31 Desember 2024. Hasil pilkada 2020, 270 daerah ini akan berakhir masa jabatannya. Berdasarkan data dan aturan ini, maka terdapat potensi terjadi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2005, dan jika ini terjadi maka pada 1 Januari 2025 itu terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif hasil pilkada. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya strategis dan mendesak untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2005. Terlebih lagi adanya perbedaan kewenangan antara kepala daerah definitif dan penjabat. Di samping tentunya legitimasi yang akan lebih kuat kalau diisi oleh kepala daerah hasil pilkada. Untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah 1 Januari 2005, maka perlu dipastikan bahwa seyogyanya paling lambat 1 Januari 2005 kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 mayoritas harus sudah dilantik. Dalam hal ini perlu adanya pengaturan mengenai batas air pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah hasil pilkada tahun 2024. Di dalam undang-undang tentang pilkada belum ada pengaturan mengenai pelantikan serentak bagi kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024. Sejalan dengan antisipasi terjadinya potensi kekosongan kepala daerah tanggal 1 Januari 2025, dianggap perlu pengaturan tentang pelantikan pasangan calon terpilih pada hasil pilkada serentak tahun 2024 setidaknya atau paling lambat pada 1 Januari 2025. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses manajemen politik seluruhnya telah selesai di 2024 dan sekali lagi mewujudkan keselarasan pemerintahan penyelenggaraan pembangunan mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan eksekusi yang dilaksanakan oleh para kepala daerah hasil pilkada dan pimpinan nasional. Sebagai informasi bahwa tidak semua selesai dalam waktu 1 bulan proses untuk menentukan dan melantik kepala daerah hasil pilkada berdasarkan pengalaman di masa lalu. Bahkan ada yang berlarut-larut sampai dengan 1 tahun 3 bulan, pengalaman kita semua mungkin paham, yaitu di Kabupaten Yalimo pilkada 2020 dan baru dilantik pada tanggal 2 April 2022 meskipun pilkadanya Desember 2020. Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan guna memastikan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik idealnya paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024, Undang-Undang Nomor 10 2016, perlu disesuaikan waktunya. Adapun pilihan waktu pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024
disarankan pada bulan September 2024. Ini juga untuk pertimbangan bahwa ada waktu yang cukup sampai dengan proses sengketa, sehingga sebelum 1 Januari 2025 ada waktu lebih kurang 3 bulan untuk menyelesaikan mulai dari proses untuk rekapitulasi dan pleno penentuan pemenang, sekaligus juga kalau terjadi sengketa bisa diselesaikan dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Dan juga memang jika ini alternatif yang diambil September 2024 perlu juga diantisipasi irisan tahapan krusial antara pemilu dan pilkada, termasuk potensi jika terjadi pilpres 2 putaran bulan Juni. Dengan mengajukan pemungutan suara pada bulan September 2024, maka akan mempercepat sekali lagi pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih tahun 2024, yaitu setidaknya tanggal 1 Januari 2025 supaya tidak terjadi kekosongan yang masif. Untuk itu perlu cukup waktu dan bisa lebih cepat dilakukan sinkronisasi penyelarasan dokumen perencanaan anggaran pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, termasuk juga visi misi kepala daerah dan janji politik yang disinkronkan dengan paralel dengan RPJMN nasional. Perlu juga untuk menjadi catatan sekali lagi bahwa kewenangan penjabat kepala daerah tidak sebesar kewenangan kepala daerah hasil pilkada yang mendapatkan legitimasi lebih kuat karena dipilih oleh rakyatnya.